Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya mau kasih satu tema, layak yang sebenarnya nggak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu kisah soal anak bungsu ya, dan anak sulung, karena udah sekian lama dibahas sama Bapak Gembala. Tapi kemarin ini, waktu saya mendengar renungan dari Bapak Willy Windoko, itu membuat saya langsung kayak ketemu klek gitu, yang berkaitan sama khotbah Bapak Gembala. Nah, jadi waktu saya dengar itu ada satu hal yang menarik menurut saya soal kisah si anak sulung ini. Bapak Ibu Saudara kan tahu ya bagaimana proses si bungsu itu keluar dari rumahnya. Nah, tapi yang saya mau cermati di sini adalah si sulung. Pada saat adiknya pulang, dia itu menjadi orang yang paling gak suka dengan kepulangan adiknya. Kisah ini menurut saya agak gimana ya? Kita biasa normalnya kalau punya keluarga yang udah lama gak pernah datang, mungkin terhilang, terus dia pulang, biasanya ada satu perasaan kangen, kasihan, rasa sayang. Tapi saya juga gak ngerti kenapa si sulung tidak punya rasa itu. Waktu pas saya baca kisah anak sulung ini, ada muncul satu hal dalam pemikiran saya bahwa anak sulung ini ngerasa bahwa dirinya itu tuh layak. Dia berasumsi bahwa yang layak mendapatkan segala perlakuan istimewa bapaknya adalah dia, si anak sulung, yang tinggal bersama bapaknya, yang kerjaannya ngikutin semua yang bapaknya mau, dan enggak kayak adiknya yang bungsu, yang menghabiskan harta bapaknya, yang pergi nggak jelas kemana, terus tahu-tahu tiba-tiba datang main seenaknya aja diterima gitu kan. Dia nggak terima tuh. Dia berasumsi bahwa yang layak hanya saya. Yang seharusnya mendapat perlakuan istimewa itu saya. Yang harusnya dipestain itu saya. Makanya muncul ada satu omongan, dia ngomong sama bapaknya bahwa, "Bapak, saya aja nih gak pernah nih dikasih kayak begitu. Tapi itu adik saya si bungsu udah ngabisin harta bapak, udah segala macem. Tapi waktu dia pulang, kok bapak terima?" Kayak orang tuh dia gak terima. Kalau orang Cina bilang apa? Gokam guan gitu ya. Gak bisa kayak gitu. Dia berasumsi bahwa yang pantas dan layak adalah dia. Padahal dia lupa, yang berhak menentukan layak atau tidak layak adalah bapaknya. Yang mempunyai rumah dan harta segala-galanya, yang punya kan bapaknya. Yang menentukan siapa yang layak dan tidak layak adalah bapaknya. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali jadi orang Kristen ya, yang udah lama banget kenal Tuhan. Terkadang saya juga termasuk orang yang akhirnya waktu pas saya ngedapetin hal tersebut, itu bikin saya juga mikir, apakah saya menjadi orang yang kayak gitu? Tanpa sadar seringkali kita jadi anak sulung Bapak Ibu Saudara. Kita rajin kebaktian, kita setia pelayanan. Apa sih yang disuruh Pak Gembala nggak saya lakuin? Yang disuruh Pak Gembala, ya kan? Jadi kalau nggak disuruh Pak Gembala nggak dilakuin. Jadi kalau disuruh baru dilakuin ya. Dia setia melayani segala macem. Tapi seringkali kita punya pemikiran seperti si sulung. Pada saat ada orang lain yang mungkin pernah sama-sama pelayanan kayak kita, terus dia jatuh dalam dosa, udah gak tahu, gak jelas lah, terus dia balik. Kita dengan ngerasa sok benar seperti si sulung, yang layak cuman kita nih, orang-orang yang setia. Gila loh, udah gak kemana-mana, udah gak jelas hidupnya, terus balik, pengen pelayanan lagi, mana bisa gitu kan. Seringkali kita kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berasumsi menjadi orang Kristen yang sok layak. Sebenarnya kita juga gak layak. Sadarkah bahwa si sulung ini juga sebenarnya gak layak? Waktu dia punya pemikiran yang negatif seperti itu, dia berasumsi seperti itu,
Itu membuat itu membuat satu hal yang negatif yang seharusnya nggak boleh terjadi. Seharusnya sebagai anak sulung yang tinggal dengan bapaknya, dia tahu harusnya isi hati bapaknya, harusnya dia ngerti bahwa waktu bapaknya menerima dengan tangan terbuka si anak bungsu untuk datang kembali, seharusnya dia pun menyambut adiknya seperti bapaknya menyambut adiknya. Tapi enggak. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak ya, kita semua jangan jadi seperti anak sulung ini. Terutama kalau ada orang yang dulunya sama-sama kita pelayanan, terus dia terhilang. Justru seharusnya orang tersebut yang jadi target kita untuk dia bisa balik lagi. Gimana caranya? Orang si bungsu yang rohani itu seharusnya bisa kita kembalikan datang sama Bapak. Jadi kalau dia balik, dia mau kembali, kita harus menerima dengan tangan terbuka. Bahwa dia juga layak mendapat bagian dalam kerajaan surga karena dia memutuskan untuk bertobat. Makanya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kayak begini. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita memikirkan hal ini yang menjadi konsumsi pemikiran kita, maka kita gak akan jadi seperti anak sulung yang akhirnya berasumsi bahwa saya doang yang layak. Enggak. Tetapi kita justru seringkali kita setia melayani, kita setia datang ibadah, juga belum tentu kok kita layak. Emang kita gak pernah bikin dosa? Waktu kita berpikiran negatif sama orang lain aja, kita berasumsi kepada orang lain, itu kita juga udah salah. Jadi janganlah kita menjadi seperti anak sulung Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk mengkonsumsi Filipi 4 ayat 8 ini. Pikirkan segala sesuatu yang benar, yang baik, yang mulia. Dan semuanya pikirkan itu supaya kita ini punya pikiran yang positif. Positive vibe kalau kata anak zaman sekarang. Jadi supaya kita gak punya asumsi yang akan membuat kita jadinya selalu berpikiran negatif. Sehingga orang yang tadinya mau bertobat, akhirnya dia gak jadi bertobat. Kenapa? Karena kita yang suka ngomongin orang, ngapain sih dia? Dia kan udah begitu, dia udah begini. No, seharusnya waktu kita tahu orang itu mau bertobat, kita welcome. Ayo, kita terima dengan penuh sukacita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak, mari kita koreksi hati kita. Apakah kita seperti anak sulung ini yang seringkali berasumsi sama orang lain yang yang berdosa di hadapan Tuhan? Kalau kita orangnya, kita datang sama Tuhan, bilang Tuhan, saya mau minta ampun sama Tuhan. Saya mau memikirkan Filipi 4 ayat yang 8 ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua mau. Saya berdoa juga untuk setiap orang yang mendengar dan melihat renungan pada pagi hari ini. Supaya kami boleh belajar memiliki pikiran seperti Filipi 4 ayat 8 ini. Pemikiran yang positif, pemikiran yang baik, yang sedap didengar, pikiran yang benar, yang mulia. Itu yang jadi konsumsi kami supaya sepanjang hari ini kami tidak punya asumsi yang negatif kepada orang lain Tuhan. Tapi kami boleh belajar punya hati seperti Tuhan, punya pikiran seperti Tuhan. Sehingga waktu ada orang yang sudah hilang mau kembali, malah kami senang, bersukacita dan mau supaya orang itu dekat lagi sama Tuhan. Kami merekrut kembali orang tersebut. Ampuni kami yang seringkali kami ngerasa kami ngelayak Tuhan. Padahal enggak, kami juga penuh dengan banyak hal yang perlu kami beresin. Pagi hari ini, layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami boleh layak menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah Filipi 4 ayat 8 menjadi bagian bagi kita semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.